Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menampilkan sebuah video hasil kreativitas kami guna memenuhi tugas dari mata kuliah Kebang Sentralan yang dosen pengampunya yaitu Ibu Ulia Azra. Adapun anggota kelompoknya yaitu saya sendiri Putri Najmu Syarkiyah. Saya Nuriza Fitri. Saya Fakhrul Razi. Nama saya Muhammad Sokas Kaidillah. Nama saya M. Hibban Maulana. Judul dari tugas kelompok kami yaitu Peran Bank Indonesia dalam Pengelolaan Nilai Tukar. Happy watching! Pengertian bank menurut Perundang-undangan Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 mengatakan bahwa bank adalah suatu badan usaha yang mana ia menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya, guna untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali pengertian yang menjelaskan mengenai bank tersebut. Namun di sini saya ingin menyimpulkan satu pengertian saja, yaitu bank adalah suatu badan usaha yang bentuk kekayaan utamanya berada di bidang aset keuangan atau financial asset, serta memotifkan profitabilitas dan sosial. Jadi tidak hanya semata-mata untuk memperoleh keuntungannya saja. Baik, saya akan menjelaskan kedudukan Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia. Nah, pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Bank Indonesia disebutkan bahwa Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia. Peran Bank Indonesia dalam kebijakan perbankan berubah seiring dengan berlakunya Undang-Undang tentang Bank Indonesia sejak tahun 1999. Peran penting Bank Sentral dalam kebijakan perbankan yaitu sebagai otoritas tunggal yang berwenang mengatur dan mengawasi perbankan. Menjelaskan tentang Bank Indonesia sebagai bank sentral yang menstabilkan nilai tukar, antara lain berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Menjelaskan Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia. Sebagai lembaga yang independen, Bank Indonesia memiliki otonomi penuh dalam pelaksanaan tugasnya. Di samping itu, untuk lebih menjamin independensi tersebut, maka kedudukan Bank Indonesia berada di luar pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Bank Indonesia adalah badan hukum. Esensi dari status dan kedudukan Bank Indonesia adalah agar pelaksanaan tugas Bank Indonesia dapat lebih efektif. Implikasinya, Bank Indonesia harus lebih transparan dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan memelihara kestabilan nilai rupiah yang terjamin pada laju inflasi dan nilai tukar. Tentang Undang-Undang Bank Indonesia Pasal 7 Ayat 1. Di dalam Undang-Undang Bank Indonesia Pasal 7 Ayat 1 menetapkan bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, yang dimaksud kestabilan nilai rupiah adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa, serta terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa diukur atau tercermin dari perkembangan laju inflasi. Kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain diukur atau tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Adapun demi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar serta menurunkan defisit neraca yang berjalan yang semakin melebar, pemerintah pusat bersama dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan beberapa instansi yang terkait terus berusaha bersama membuat kebijakan. Nah, salah satu yang menyebabkan rupiah mengalami pelemahan karena banyaknya impor di sepanjang tahun ini dan menyebabkan Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan.
Untuk itu, pemerintah menyiasati dengan membuat aturan mengenai kenaikan pajak penghasilan (PPh) terhadap barang impor. Langkah nyata yang sedang diupayakan pemerintah, yakni dengan kebijakan penggunaan B20 atau biodiesel 20%, yang diperkirakan akan mengurangi jumlah impor minyak. Dengan penggunaan CPO atau crude palm oil yang dipakai sendiri untuk B20, maka suplai ke pasar juga turun, sehingga harga CPO juga ikut naik. Langkah berikutnya dengan meningkatkan penggunaan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN untuk seluruh sektor. Hal tersebut diharapkan dapat mengurangi impor dan akan ada penghematan 2-3 miliar US$. BI pun terus berupaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan mengeluarkan kebijakan intervensi ganda baik di pasar valuta asing atau falas maupun pemberian SBN dari pasar sekunder. Bank Indonesia juga menyediakan swap falas dengan tingkat harga yang murah. Pembagiannya untuk sesi pagi, Bank Indonesia melakukan swap falas dalam rangka pengelolaan likuiditas. Sementara di sore, Bank Indonesia juga menyediakan swap falas hedging bagi korporasi-korporasi yang mempunyai underlying transaksi baik dari ekspor atau devisa, utang luar negeri maupun devisa-devisa lain. Dalam hal meningkatkan investasi dan ekspor, pemerintah pun sudah meluncurkan One Single Submission atau OSS atau layanan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik. Upaya lain yang tak kalah penting dengan menggenjot sektor pariwisata, di mana dengan menambah jumlah wisatawan mancanegara berkunjung ke Indonesia akan menambah cadangan falas dari devisa. Sekian dari video kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.